masih kurang dari profesi fotografer Indonesia itu adalah dia harus menyuarakan cara pandang dia. Lo harus bisa bercerita. A good photographer is a good storyteller. Fotografi untuk gua itu adalah sebuah cara pandang kita saat itu bagaimana terhadap dunia ini. Gua ngeliat galeri foto lo di handphone lo, gua akan bisa tahu tuh kayak cara pandang lo seperti apa, kayak gitu. Apa yang lo foto, cara motret lo bagaimana, kayak gitu. Saya dulu kuliahnya sama sekali nggak ada hubungannya sama foto. Saya dulu kuliah di manajemen kehutanan, tapi saya selalu berkutat dengan dunia fotografi gitu. Kami mendirikan UKM fotografi di fakultas. Setelah saya dapat gelar sarjana gitu, akhirnya saya meminta izin gitu ke orang tua, boleh nggak sekarang saya mengejar passion saya gitu, saya jadi fotografer. Dan begitu lulus, mereka okein, sikat langsung jadi fotografer. Ya, dulu pekerjaan gue adalah seorang sistem analis di sebuah kantor IT consultant. Dan kenapa gue memilih untuk pindah menjadi fotografer ya karena gue pertama suka musik dan gue emang mau jadi spesialis di fotografi musik. Dulu awal gue masuk MIJI di tahun 2014, jadi gue lisin mana band yang kira-kira gue pengen apply. Jadi gue udah tahu dulu kira-kira band mana yang bisa cocok sama fotografi gue sendiri gitu. Sampai akhirnya setiap hari Senin dan Selasa gue kontak mereka. Kenapa Senin dan Selasa? Karena juga mereka biasanya kalau weekend malah tour kan, jadi mereka mungkin sibuk dan males untuk ngurusin telepon yang gak jelas kayak gue gitu. Jadi gue dari Senin dan Selasa gue teleponin mereka, manajer band itu, jadi gue coba apply, gue kasih unjuk portfolio gue dan ya simpelnya langsung nanyain budget sampai akhirnya di meetingin bahwa ada fotografer yang ingin masuk dan ya di situ gue bisa masuk MIJI. Banyak sekali orang yang tanya, Mas, foto yang bagus seperti apa sih? Gue balik bertanya lagi, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau? Sudah Mas, ya udah. Artinya itu adalah foto yang bagus. Ya gue tidak membicarakan masalah teknis, lighting, macam-macam itu banyak banget, relatif banget. Maksudnya kayak bicara foto bagus, fotografi itu apa, banyak banget kita bisa ngebahas dari banyak hal. Tapi kayak menurut gue, fotografi ini tidak sebatas teknis saja atau indah apa enggak, tapi itu adalah mewakili cara pandang kita terhadap dunia ini bagaimana. Pertama kali pekerjaan komersil yang pernah saya pegang itu adalah cover albumnya Ungu. Saya waktu itu nggak punya kamera yang mumpuni, akhirnya saya harus sewa. Tapi ketika pemotretan ada satu alat yang ketinggalan, yaitu namanya masking, viewfinder. Jadi bayangin sebenarnya waktu saya motret itu, apa yang saya lihat di viewfinder, hasilnya pasti akan berbeda. Kekrop lah, mukanya lah, sinilah, kadang kepalanya kepotong lah. Itu benar-benar kayak waktu itu kayak gue kayak jadi amatir banget gini ya gitu. Itu salah satu momen yang nggak pernah saya lupakan dan jadi pelajaran sampai sekarang, yaitu apapun yang kamu lakukan, persiapan itu harus matang. Alur kerja sebagai fotografer tuh mungkin kalau di fotografi musik ya atau fotografer band gitu. Kalau kita keluar kota, kita datang ke bandara, kita udah siapin kamera, jadi motret dari bandara. Turun dari pesawat pun kita udah harus motret gitu. Jadi di setiap perjalanan kita punya fotonya lah, punya momen-momen mereka gitu. Sampai hotel pun ketika mereka ingin istirahat atau mereka ingin makan siang, kita juga fotoin. Nah setelah itu ya sampai akhirnya di malamnya itu konser gitu atau sebelum itu ada soundcheck. Intinya motret sampai benar-benar hari itu selesai lah gitu. Kali ada momen yang bagus atau mereka ingin foto bareng kayak gitu-gitu. Yang susah untuk saya itu jurnalistik. Gue orangnya introvert sebenarnya. Jadi kayak gue tidak terbiasa terekspos di sebuah crowd dan berani untuk berkelit di antara orang-orang itu. Kayak gue mendapatkan kesulitan di situ. Dan gue salut banget sama teman-teman jurnalis yang bisa mengambil gambar yang super keren di tengah keadaan yang chaos itu. Kalau menurut saya harga itu ditentukan dari kita sendiri dulu. Pertama, kita mau menghargai diri kita sampai seberapa. Kita motret konser gitu.
Dari rumah kita ke tempat konser pasti ada biaya bensin dong. Nah, PP, hitung aja dulu berapa. Sewa alat. Walaupun kita punya sendiri, tapi kita harus hitung itu sebagai sewa. Kita sewa aja, itu dihitung. Nah, itu base price-nya itu dulu, ya kan? Makan, minum, segala macam. Setelah itu baru kita tambahin jasa kita. Nah, jasa ini yang saya nggak bisa suggest. Lu udah happy dibayar 500.000, ya udah. Berarti that's your price gitu. Kalau gua mau hargain 5 juta, ya udah. Karena jasa itu terserah lu mau hargain seberapa gitu. Saya pernah diajarkan dulu sama namanya Pak Joni Hindarta itu, kalau lu udah ngehargain diri lu segitu, ya, lu untuk naikkan segini itu akan susah banget. Cerita yang paling berkesan ya, gue bisa tahu gitu dapur sebuah band gitu ya, dari manajemennya, backstage-nya, artis-artis ini mereka ngapain aja gitu, dan ya semua orang belum tentu bisa ngeliat langsung dan belum tentu bisa motret. Terutama gue selalu punya hal yang orang nggak bisa lihat sampai akhirnya spesial sendiri gitu buat gue. Foto gue pernah digunain oleh orang yang mungkin gak izin ngambil foto gue sampai akhirnya jadi baju. Jadi waktu itu gue lagi motret sebuah band dan fotografernya ngomong, gue udah pernah lihat foto lo tuh jadi baju katanya. Serius lo katanya gitu, kan gue bilang, gue tanya gitu. Ya akhirnya gue ngecek di Instagram dan ternyata bener. Sampai akhirnya vendor itu gue kontak dan gue ya sedikit marah-marah dikit lah ya. Sampai akhirnya postingan itu akhirnya dihapus gitu. Kita nggak boleh putus asa dalam berproses karena proses itu sangat panjang. Proses setiap orang berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan menurut saya semua hal yang kita jalanin di proses itu pasti akan bermanfaat buat kita. Kita nggak boleh nyerah sih dengan apapun yang terjadi. Apakah itu jatuh, apakah itu bangun, ataupun itu sukses menjadi lebih tinggi, menurut saya itu semua adalah proses yang harus dijalanin. Yang masih kurang dari profesi fotografer Indonesia itu adalah secara skill itu fotografinya udah bagus, tapi ayo kita asah pengetahuan komunikasi kita. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bercerita. Karena gini loh, fotografer itu adalah seorang pemimpin. Contohnya gini deh, dia harus menyuarakan cara pandang dia. Lo harus bisa bercerita. A good leader is a good storyteller. A good photographer is a good storyteller.